Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bentuk kontradiksi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bentuk-bentuk asilun naqli. Pertanyaannya adalah, bukankah nama mata kuliah kita Ad-Dakhil fit Tafsir, bukan Al-Asil fit Tafsir? Lalu mengapa kita pada kesempatan ini membahas Al-Asil? Jawabannya adalah karena al-abdadu bil abdadi tu'raful asya. Jika ingin mengetahui sesuatu, bandingkanlah dengan lawannya. Kita ingin mengetahui apa itu dakhil, teliti dahulu apa itu asil. Dengan membandingkan kepada al-asil lah kita mengetahui apa itu ad-dakhil. Dakhil terbagi dua, dakhilun naqli dan dakhilur ra'yi. Kalau begitu, untuk mengetahui apa itu dakhilun naqli, kita harus meneliti dahulu apa itu asilun naqli. Yang bentuk dakhil yang kedua adalah dakhilur ra'yi. Untuk mengetahui apa itu dakhilur ra'yi, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu asilun ra'yi. Bil abdadi tu'raful asya. Dengan membandingkan sesuatu dengan lawannya lah kita mengetahui sesuatu tersebut. Untuk mengetahui apakah mangga yang busuk, bagaimanakah mangga yang busuk, bandingkan dengan mangga yang segar. Setelah kita mengetahui apa itu asilun naqli, berarti di luar dari asilun naqli ini adalah dakhilun naqli. Setelah kita mengetahui apa itu asilur ra'yi, berarti yang di luar dari asilur ra'yi adalah dakhilur ra'yi. Mohon maaf, Anda mungkin sudah lama belajar agama Islam, tetapi sayang sekali kita, kata Umar ibn Khattab, sampai meninggal pun tidak akan mengenal agama Islam. Mengapa? Untuk mengenal Islam kita butuh pembanding. Pembanding itulah yang tidak pernah kita alami, yang tidak pernah kita hidup pada masanya. Maka kita tidak mengetahui keutamaan dan kehebatan agama Islam. Seandainya sejak kecil terus menerus kita hidup dengan nikmat listrik tidak pernah padam, maka kita tidak pernah mengetahui bagaimana nikmat listrik. Dengan membandingkan kondisi listrik padam sekian lama
Bila kita pernah mengalami kondisi listrik padam sekian lama lah, kita akan menyadari nikmat listrik. Demikianlah yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, la ya'riful islama illa man 'asha fil jahiliyah. Tidak akan mengenal apa itu keutamaan Islam kecuali orang yang pernah hidup di masa jahiliyah. Umar sekian lama, sekian tahun hidup di masa jahiliyah, lalu masuk agama Islam. Dia mengetahui keutamaan Islam karena ia memiliki pembandingnya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas asilun naqli. Asilun naqli yang pertama adalah makana tafsiran lil Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Asil, karena orang yang paling mengetahui ungkapan suatu ungkapan adalah penuturnya. Bila kita mendengar ungkapan seseorang, kita hanya menduga-duga, mungkin maksudnya begini, begini. Tapi siapakah yang paling mengetahui makna ungkapan tersebut? Yang paling mengetahui makna ungkapan tersebut adalah penuturnya sendiri. Demikian jugalah halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Karena itu yang paling tepat untuk menafsirkannya adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Sebagian ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran lain. Apa contohnya? Contohnya sangat mudah bagi kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, ya, diperjelas di ayat yang lain. Banyak ayat Al-Quran yang umum dikhususkan di ayat yang lain. Demikian jugalah halnya dengan contohnya dengan surah Al-Fatihah. Setiap solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Lalu siapakah orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah? Ditafsirkan di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Barang siapa yang bertakwa kepada, yang taat kepada Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Merekalah bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah dari kalangan
para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya. Jadi ketika kita memohon jalan yang lurus, pada hakikatnya kita mohon untuk digabungkan bersama orang-orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Siapakah orang-orang tersebut? Yaitu 4 kelompok. Artinya kita mohon kepada Allah dimasukkan dalam 4 kelompok tersebut. Ya. Apakah ini asil atau dakhil? Asil. Mengapa asil? Karena menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apakah bentuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang dengan ayat Al-Quran yang lain? Ya, termasuk di dalam bentuk asil yang pertama adalah menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang sama tetapi dengan qiraah yang beda. Ya. Mengapa? Perbedaan qiraah selama itu mutawatir dapat dianggap sebagai penafsir ayat yang lain. Apa contohnya? Contohnya kita ambil di surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini memerintahkan kita agar kita melakukan at-tabayyun, klarifikasi bila si pembawa berita adalah orang fasik. Bila klarifikasi tidak kita lakukan, dikhawatirkan kita akan menyesali sikap kecerobohan kita, sikap ketidaktelitian kita. Perintahnya adalah fatabayyanu, lakukanlah klarifikasi. Fatabayyanu adalah qiraah jumhur. Tetapi ada qiraah lain selain qiraah jumhur, yaitu qiraah Hamzah dan Al-Kisai. Dalam qiraah Hamzah dan Kisai, bunyi ayatnya bukan fatabayyanu tetapi fatasabbatu. Kalau kita ambil masdarnya, qiraah jumhur adalah at-tabayyun. Kewajiban kita adalah at-tabayyun. Kalau kita ambil masdarnya, menurut qiraah Hamzah dan Kisai, kewajiban kita adalah at-tasabbut. Apakah perbedaan antara tabayyun dengan at-tasabbut? Tabayyun bersifat aktif, sementara tasabbut bersikap pasif.
Ya, bila ada berita penting dibawa oleh orang yang tidak kita yakini kejujurannya, menurut qiraah jumhur kita wajib melakukan at-tabayyun, klarifikasi. Melakukan klarifikasi memberatkan. Alhamdulillah, tugas berat kita itu dibuat ringan oleh qiraah yang lain. Ternyata menurut qiraah yang lain tidak selamanya kita harus melakukan at-tabayyun, tapi boleh juga melakukan at-tasabbut, bersikap pasif. Biarkan saja berita itu tersebar, nanti akan terbukti apakah berita itu benar atau tidak. Itulah at-tasabbut. Kita tidak klarifikasi, tetapi bersifat pasif, menunggu sampai berita itu terbukti ketidakbenarannya. Ya, itulah yang ketidakbenarannya atau kebenarannya. Itulah at-tasabbut. Alhamdulillah, ada kewajiban at-tabayyun dan ada kewajiban at-tasabbut. Apakah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran selamanya asil? Tidak. Karena menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran asil dengan syarat tidak kontradiktif dengan akal positif. Bila kontradiktif, maka yang empat ini, ya, penafsirnya atau yang ditafsirkan wajib kita takwil. Ya, kita ambil contoh di surah Az-Zumar ayat 56. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Di sini ada kalimat janbun. Janbun itu artinya lambung. Ya, lambung. Nah, janbun di Az-Zumar ayat 59 kita tafsirkan dengan janbun di surah Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Sama, ada juga janbun. Ya, di sini ada fi jambillahi, di sini ada li jambihi. Apakah arti janbun di Yunus ayat 12? Artinya lambung. Bila manusia ditimpa oleh kesulitan, da'ana li jambihi, dia akan berdoa kepada Allah. Kata Allah, dia akan berdoa kepada kami. Da'ana li jambihi. Manusia itu ketika berbaring
dikatakan meletakkan lambungnya. Karena itu lijan bihi artinya berbaring. Au qa'idan atau duduk, au qa'iman atau berdiri. Bila manusia dalam kesulitan ingin segera keluar dari kesulitan tersebut, dalam kondisi apapun dia berdoa kepada Allah, berbaring, duduk, berdiri, terus tidak berhenti lidahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti lijambihi pada surah Yunus ayat 12. Bisakah janbun di Yunus ayat 12 kita gunakan sebagai tafsir janbun di Zumar ayat 56? Jawabannya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Bukankah itu salah satu bentuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Benar. Itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya apa? Tidak kontradiktif dengan akal. Kalau kontradiktif bagaimana? Ayat tersebut ditakwil. Apakah yang kontradiksi di sini? Akal menyatakan, akal positif menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki lambung. Bila janbun di Az-Zumar 59 kita maknai dengan lambung, dengan menafsirkannya dengan ayat Yunus umpamanya, maka kontradiktif dengan akal positif, yang akal positif menyatakan Allah tidak memiliki lambung. Kalau begitu bagaimana? Janbun di Az-Zumar, surah Az-Zumar kita takwil. Apakah takwilnya? Takwilnya adalah kewajiban. Kalau begitu, bagaimanakah terjemah Az-Zumar ayat 56 agar seseorang tidak menyesal? Segeralah tobat, segeralah mengakui kesalahan. Kalau Anda orang beriman, kalau Anda orang kafir, segeralah masuk Islam. Sebelum Anda menyesal, ketika itu penyesalan Anda menyesal antakula nafsun, agar tidak ada seseorang pun yang berkata, ya hasrata, alangkah besarnya penyesalan saya, ala ma farrattu, atas kelalaian yang saya lakukan terhadap kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban saya kepada Allah banyak, A, B, C, D. Kewajiban itu sering sekali dan banyak saya lalaikan. Inilah arti janbun. Janbun yang makna hakikinya adalah lambung, kita takwil menjadi kewajiban. Baik.
Asilun nakli yang kedua, kita pindah kepada nomor 2. Ya, asilun nakli yang kedua adalah makana tafsiran lil Quran bisunnah as-salihah lil hujjiyah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang layak dijadikan dalil. Apakah hadis yang layak dijadikan dalil? Hadis sahih dan hadis hasan. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis sahih, asilun nakli. Mengapa? Karena tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, salah satu tugas utama beliau adalah menjelaskan kandungan Al-Quran. Dialah orang yang diberi wewenang untuk menafsirkan Al-Quran. Karena itu wajar sekali kalau hadis yang sahih kita jadikan sebagai penafsir Al-Quran. Contohnya apa? Ya, contohnya sangat banyak. Ya, kita ambil contoh surah Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau. Inilah hinaan masyarakat kepada Maryam. Maryam hamil tanpa suami, lalu melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Mereka menghujatnya, wahai Maryam, mengapa Anda lakukan kejahatan besar ini? Kami kenal ayah Anda adalah orang baik. Kami mengenal ibu Anda juga orang baik. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau. Wahai saudara Harun, ayah Anda bukanlah orang jahat dan ibu Anda bukanlah seorang pelacur. Ya. Mereka memanggil Maryam dengan panggilan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Nah, siapakah Harun di ayat ini? Harun, Nabi Harun alaihi salam yang saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam atau orang lain? Ayat ini diperdebatkan oleh sebahagian orang dengan menyatakan, bukankah antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada terpaut waktu 600 tahun lebih? Lalu mengapa Maryam alaihissalam dipanggil dengan wahai saudara perempuan Harun? Jawabannya kita temukan di dalam Sahih Muslim. Di sana dijelaskan bahwa tradisi masyarakat dahulu, dan tradisi itu juga masih berlanjut sampai sekarang, memberi nama anak dengan nama para nabi dan orang-orang soleh. Kalau begitu, Harun di ayat ini bukanlah Nabi Harun alaihissalam saudara sepupu
Nabi Musa yang hidup 600 tahun lebih sebelum Maryam. Tetapi Harun di ayat ini adalah saudara Maryam alaihassalam. Baik, kita pindah ke asilun nakli yang ketiga. Makana tafsiran lil Quran bima lahu hukmul marfu' ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalis sahabah. Untuk memudahkan kita dalam menerjemahkannya, kita tarik dari belakang karena minnya min bayaniyah, di sini ada ma mausul. Kalau gitu, apa artinya menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat ya, yang dianggap setara dengan hadis marfu. Ya. Nabi maksum, sahabat tidak maksum. Nabi menerima wahyu, sahabat tidak menerima wahyu. Lalu bagaimana mungkin perkataan sahabat yang tidak maksum dan tidak menerima wahyu dianggap setara dengan hadis Nabi? Mengapa disetarakan? Jawabnya adalah karena perkataan sahabat tersebut memenuhi dua syarat. Benar, hadis yang dinisbahkan kepada Nabi hadisnya marfu. Ucapan sahabat hadis mauquf. Ucapan tabi'in hadis maqtu'. Marfu, ucapan Nabi yang disandarkan kepada Nabi tidak mungkin sama dengan mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Tetapi ada hadis mauquf yang dianggap setara dengan hadis marfu. Kapan itu? Bila hadis mauquf tersebut, bila perkataan sahabat tersebut memenuhi dua syarat. Ya, bila dua syarat ini terpenuhi, kita anggap setara dengan hadis marfu. Lahu hukmul marfu. Lahu hukmul marfu, setara dengan hadis marfu, atau dengan istilah lain al-marfu al-hukmi, atau dengan istilah lain al-marfu hukman. Apa dua syarat tersebut? Syarat pertama adalah ma la majala lirra'yi fi. Perkataan sahabat tersebut adalah mala majala lirra'yi fi. Perkataannya itu menyangkut hal-hal yang suprarasional. Bila berkaitan dengan hal-hal yang suprarasional, tidak berdasarkan pemikiran manusia, maka sudah memenuhi satu dari dua syarat. Syarat yang kedua adalah lam yakun ma'rufan
bil akhzi min Bani Israel. Sahabat tersebut tidak dikenal meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat dari ahlul kitab. Bila dua hal ini terpenuhi, maka kita berbaik sangka bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut adalah sesuatu yang didengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sahabat ketika menyampaikannya, sahabat ketika menyampaikannya tidak menyatakan Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda begini-begini. Ya. Baik, ada yang tertinggal, mohon maaf. Mohon maaf. Yang nomor 2 tadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis sahih, syaratnya sama dengan syarat yang pertama. Bila yang pertama syaratnya tidak kontradiktif dengan akal positif, demikian juga halnya dengan nomor 2. Demikian juga halnya dengan nomor 3. Ya. Hadis sahih tersebut tidak kontradiktif dengan akal positif. Nah, kalau kontradiktif bagaimana? Hadis atau ayat kita takwil. Apa contohnya? Ya, contoh untuk nomor 2 ya, yang kita tulis di sini tadi adalah contoh untuk ayat Al-Quran yang ditafsirkan, yang penafsirnya adalah hadis. Ya, kita ambil contoh dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khair. Ya. Kita lihat di sana ada kalimat ribat. Di surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khair. Persiapkanlah segala kemampuan yang, segala kekuatan yang dapat kamu lakukan, ya, dan ribat al khair. Dan kuda untuk perang. Ya, persenjataan semaksimal mungkin harus dipersiapkan. Juga kuda yang dipersiapkan untuk perang. Itu perintah Allah bagi kaum muslimin untuk ada atau tidak ada perang, tapi persiapan perang wajib maksimal, minimal untuk menakut-nakuti musuh agar mereka tidak menyerang kita. Ya. Nah, kapankah ribat al-khail atau hadis yang menafsirkan ribat al-khail wajib ditakwil?
wajib kita takwil kalau kontradiktif dengan akal positif. Ya. Kita akan menemukan di hadis Sahih Muslim di hadis Sahih Muslim ada kalimat ribat. Di Al-Anfal ayat 60 ada kalimat ribat. Bila hadis Muslim digunakan sebagai penafsir ayat Al-Quran, ayat ini, maka tafsirnya dakhil. Mengapa dakhil? Bukankah hadis ini hadis sahih? Benar, hadisnya sahih. Bukankah hadis sahih itu masuk asilun nakli yang kedua? Benar. Tetapi kasusnya di sini kontradiktif dengan akal positif. Syarat hadis sahih dapat digunakan sebagai penafsir Al-Quran adalah tidak kontradiktif dengan akal positif. Di mana kontradiksinya? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabatku, inginkah kamu saya informasikan amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat, mengangkat kedudukan? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, pasti wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menyebutkan 3 amalan utama. Apa 3 amalan utama tersebut? Yang pertama adalah isbaghul wudu' indal makarih, berwudu secara sempurna bahkan melebihi dari batas yang ditentukan ketika tidak disenangi. Kapan itu ketika tidak disenangi? Ketika dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, berjalan menuju masjid dalam jarak yang jauh, langkah yang banyak menuju masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu masuknya waktu salat setelah selesai mengerjakan salat yang lain. Selesai mengerjakan salat maghrib, iktikaf di masjid menunggu waktu isya umpamanya, itu disebut intizarus shalah ba'da shalah. Setelah Nabi mengucapkan, memberi informasi 3 amalan utama ini, Nabi menyatakan dengan mengulangnya 3 kali di dalam hadis Sahih Muslim, fazalikumur ribat, fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Itulah perang, itulah perang, dan itulah perang. Bila ribat di Sahih Muslim kita gunakan sebagai penafsir ribat di Al-Anfal ayat 60, maka dakhil. Mengapa dakhil? Karena menurut akal positif kita mustahil amalan-amalan utama itu
mustahil amalan-amalan utama itu, itulah yang dimaksud dalam ribat di surah Al-Anfal. Mustahil. Ribat di Al-Anfal adalah perang benaran. Kalau begitu, ribat di Sahih Muslim itu adalah makna majazi. Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, salah satu makna ar-ribat di hadis ini adalah yang amalan yang pahalanya seperti pahala perang, seperti pahala berjihad dalam bentuk perang. Itulah amalan perang, itulah bentuk perang yang bisa kamu lakukan. Ya, mengapa? Kalau perang dalam bentuk angkat senjata yang sebenarnya, ya, itu berat dan wajib atas perintah ulil amri. Sementara jihad yang pahalanya tidak kalah dengan amalan yang pahalanya tidak kalah dari perang tersebut, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik. Demikian juga kita sudah tadi kita potong sejenak karena ada yang tertinggal. Ya, yang nomor 3 tadi sudah kita jelaskan, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat yang setara dengan hadis marfu. Kapan setara dengan hadis marfu? Tadi sudah kita jelaskan, bila memenuhi 2 syarat. Ya. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya bila ayat-ayat yang berbicara tentang sihir lalu kita tafsirkan dengan perkataan sahabat yang masuk ke kelompok 3, itu asilun nakli. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Al-Baqarah 102 menyatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ada 2 malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat tentang sihir tersebut kita tafsirkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud, umpamanya, man ata sahiran aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau mendatangi dukun, maka dia sudah kafir dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Perkataan Ibnu Mas'ud ini dianggap oleh para ulama setara dengan hadis marfu. Mengapa? Karena 2 syarat tersebut terpenuhi. Baik, asilun nakli yang keempat adalah maka tafsiran lil Quran bima ajma'a alaihi as-sahabah
au at-tabi'un. Menafsirkan Al-Quran dengan hasil ijma' sahabat atau tabi'in. Bukankah sahabat atau tabi'in atau para ulama yang setelah mereka adalah manusia biasa, tidak maksum seperti Nabi, tidak menerima wahyu? Lalu mengapakah hasil ijma' mereka diterima sebagai penafsir Al-Quran dan posisinya masuk di nomor keempat? Jawabnya adalah karena dua. Karena dua hal inilah hasil ijma' diterima sebagai penafsir Al-Quran dan menempati posisi nomor 4. Ijma' sahabat atau tabi'in atau ulama yang setelah mereka sampai hari kiamat, ijma' itu bisa diterima sebagai penafsir Al-Quran. Mengapa? Padahal mereka para ulama tidak maksum dan tidak menerima wahyu. Karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau sampai hari kiamat tidak akan sepakat dalam kesesatan. Redaksinya, matannya berbeda-beda. Salah satu matannya bunyinya adalah la yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Ada jaminan Nabi. Dengan demikian, kalau ada kesepakatan, maka itu bukan kesesatan, tetapi itu benar. Yang kedua adalah ijma' itu pasti ada dasarnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada ijma' yang tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Mungkin hadis ahad, mungkin qiyas, mungkin maslahah mursalah, mungkin istihsan dan yang lain-lain. Dengan demikian, karena dua hal inilah, maka ijma' tersebut diterima sebagai penafsir Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya kita ambil dari surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60 menyebutkan 8 al-asnab as-samaniyah, 8 kelompok pihak yang berhak menerima zakat. Kelompok yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Kelompok yang keempat adalah kelompok mu'allaf. Dalam bahasa kita, dalam istilah keseharian kita disebut mu'allaf. Ya. Dalam Al-Quran disebut wal mu'allafati qulubuhum. Siapakah kelompok mu'allaf pada masa Nabi? Ternyata kelompok mu'allaf pada masa Nabi tidak seperti yang kita pahami selama ini.
Kita selama ini memahami kelompok mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dia masuk Islam agar hatinya teguh dalam Islam, kita bantu. Salah satu bentuk bantuan dengan menyerahkan zakat harta atau zakat fitrah kepadanya. Ternyata pada masa Nabi, kelompok mu'allaf ini bukanlah orang yang baru masuk Islam, tetapi orang kafir. Orang kafir pada masa Nabi, kelompok mu'allaf. Ini Madinah. Di sekitar Madinah ini ada suku-suku Quraisy. Maaf, ada kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah Arab ini belum masuk Islam. Nabi khawatir suku-suku di sekitar Madinah ini memusuhi Nabi. Agar mereka tidak memusuhi Nabi, Nabi memberi mereka zakat. Mereka diberi zakat. Jadi mu'allaf pada masa Nabi adalah orang kafir yang dikhawatirkan mengganggu keamanan kita, mengganggu keamanan kota Madinah. Mengapa gangguan mereka dikhawatirkan? Bukankah gangguan mereka ternyata terbukti ketika perang Ahzab? Dari arah selatan kafir Quraisy datang, kelompok Yahudi ikut bergabung, suku-suku musyrik sekitar Madinah bergabung. Itulah bukti bahwa ancaman keamanan mungkin muncul dari mereka. Nah, apa kaitannya dengan At-Taubah ayat 60? At-Taubah ayat 60 menyatakan kelompok mu'allaf berhak menerima zakat. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar berkata, saat ini, pada masa ini, mu'allaf tidak berhak menerima zakat. Sebahagian sahabat protes, bukankah mereka pada masa Rasulullah menerima zakat? Kata Umar, kondisinya sudah beda. Lihat, Islam sekarang sudah tersebar luas. Islam sudah kuat. Dahulu kita takut kepada mereka. Pada dulu ketika kita hidup dengan Nabi, kita takut kepada mereka. Sekarang kondisi sudah berbeda. Mereka yang takut kepada kita. Karena itu saya tidak memberi mereka zakat. Itulah fatwa Umar bin Khattab. Fatwa Umar bin Khattab ini didengar lalu diterima oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena diterima oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka disebut dengan ijma'. Jadi jangan kita membayangkan bahwa pernah terjadi pada masa sahabat atau tabi'in, para tokoh-tokoh sahabat dan tabi'in berkumpul di suatu tempat, lalu musyawarah, lalu menetapkan keputusan
tidak pernah. Yang ada adalah ijma' sukuti. Seorang memberi fatwa, fatwa ini didengar oleh yang lain tidak membantah. Karena tidak membantah dianggap ijma'. Begitulah kasusnya dengan fatwa Umar. Fatwanya mu'allab tidak berhak menerima zakat didengar oleh sahabat dan tabi'in, lalu tidak ada yang membantah, itu dianggap ijma'. Ijma' adalah salah satu penafsir Al-Quran dan posisinya pada nomor 4. Baik, masih ada waktu sedikit lagi ya, kita lanjutkan ya. Yang kelima adalah maka tafsiran lil Quran bima ikhtalafa fihi as-sahabah ikhtilafan la yakhfa ma'ahu wajhus sawabi. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat ya. Kalau nomor 3 tadi pendapat sahabat tapi naik setara dengan hadis marfu. Kalau nomor 4 tidak setara dengan hadis marfu. Mengapa tidak setara dengan hadis marfu? Karena ijma'. Apa beda 3 dan 4? Ya. Kalau nomor 3 itu suprarasional. Kalau nomor 4 rasional. Semua hasil ijma' itu pasti masalah-masalah yang rasional. Fatwa Umar rasional. Tapi bila ada sahabat menyatakan tentang hari kiamat, azab surga, azab kubur, dan yang suprarasional, maka bila memenuhi syarat yang lain, yaitu tidak dikenal sering menerima dari Bani Israel, naik menjadi setara dengan hadis marfu. Itulah perbedaan nomor 3 dan 4. Sama-sama pendapat sahabat, tapi yang nomor 3 suprarasional, sedangkan nomor 4 rasional. Bagaimana dengan nomor 5? Ya, nomor 5 pendapat sahabat juga, tapi pendapatnya itu ya, A dengan B kontradiktif. Kontradiktifnya sekalipun A dan B kontradiktif, tetapi kita dengan mudah mengetahui mana yang benar. Ya. La yakhfa ma'ahu wajhus shawab. Yang benar itu mudah kita tebak, mudah kita duga. Walaupun dua sahabat mengeluarkan pendapat yang berbeda. Beda halnya dengan kalau kondisi yang kita alami sekarang. Pakar penyakit menular A menyatakan COVID-19 alami. Alasannya A, B, C, D. Pakar penyakit menular yang lain menyatakan COVID-19 ciptaan manusia, buatan manusia. Alasannya A, B, C, D. Kita yang tidak ahli di bidang itu bingung. Beda halnya dengan kasus asilun nakli. Sekalipun dua orang sahabat berbeda pendapat, kita dengan mudah mengetahui mana yang mendekati kebenaran. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti yang sudah kita bahas pada
bab kontradiksi. Surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Ya. Ibnu Abbas menyatakan arti yankihu di ayat ini adalah bukan akad tetapi jima. Mengapa ia menyatakan demikian? Karena kalau bermakna akad berarti ya, lelaki muslim afif haram menikahi zaniyah. Untuk menghindari mengharamkan nikah, dia menyatakan an-nikah di ayat tersebut bermakna jima. Muncullah kontradiksi dengan akal, berarti perzina antara zani dengan zaniyah halal. Itu pendapat Ibnu Abbas. An-nikah di lafal nikah di An-Nur ayat 3 maknanya adalah jima. Pendapat Ibnu Abbas ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat lain tidak ada yang menyatakan demikian. Mereka tetap menyatakan arti nikah di ayat tersebut adalah akad. Dengan mudah kita mengetahui mana yang benar. Yang benar adalah pendapat sahabat lain selain Ibnu Abbas. Ya. Baik. Yang nomor 6 adalah makana tafsiran lil Quran biqauli as-sahabah la yu'raf fihi ijma' wala ikhtilaf. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat yang pendapat sahabat ini tidak sampai kepada tingkat ijma'. Kalau dia sampai tingkat ijma', dia sudah naik ke nomor 4. Ya. Ya. Kalau diucapkan oleh seseorang lalu dibantah oleh orang lain, dia nomor 5. Ya. Nomor 6 tidak dalam bentuk nomor 4 yang sampai kepada tingkat ijma', tidak kepada nomor 6 yang dibantah oleh sahabat yang lain, tetapi hanya sekedar pendapat 1-2 orang sahabat. Pendapat ini tersebar, tidak sampai ke tingkat ijma', tapi tidak ada yang membantah. Ya. Pendapat sahabat seperti ini masuk nomor 6 dalam urutan asilun naqli. Contohnya apa? Contohnya akan kita temukan di antara lain di surah Al-Baqarah ayat 49. Ya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya, di ayat ini ada lafal bala'un. Bala'un. Apakah arti bala'un? Arti bala'un yang umum kita dengar adalah cobaan, musibah. Bukankah Bani Israel yang disiksa oleh Fir'aun, siksaan mereka itu adalah musibah bagi mereka, dan itu musibah yang besar? Ya, kalau begitu bala'un
artinya adalah musibah, cobaan. Beda halnya dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan balaun di sini artinya nikmat. Bukankah cobaan dengan nikmat itu kontradiktif, dua hal yang berbeda? Iya. Apa dasar Ibnu Abbas menyatakan balaun artinya adalah nikmat? Kata beliau, bukankah Al-Baqarah ayat 49 pangkal ayatnya, wa iz najjainakum, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Bukankah menyelamatkan dari siksaan itu sebuah nikmat? Ya, kalau begitu, karena tidak sampai kepada tingkat ijma, tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka masuk nomor 6. Baik, yang nomor 7 dan yang terakhir adalah maka na tafsiran lil Quran bima lahu hukmul marfu al mursal min ma'sur at-tabi'in. Ya. Sahabat tidak menerima wahyu, tidak maksum, tapi dalam kondisi tertentu dia dianggap setara dengan hadis Nabi. Ya. Tabi'in apalagi? Tabi'in bertemu dengan Nabi saja tidak, tetapi dalam kasus tertentu, ya, pendapat tabi'in bisa setara dengan hadis marfu. Ya, bisa setara dengan hadis marfu. Nomor 3, perkataan sahabat setara dengan hadis Nabi. Nomor 7, perkataan tabi'i setara dengan hadis Nabi. Kapankah perkataan tabi'i setara dengan hadis Nabi? Ya, yang pertama adalah bila sama dengan nomor 3. Yang pertama, ucapan tabi'i tersebut bersifat suprarasional. Yang kedua, tabi'i tersebut tidak dikenal menjadikan ahlul kitab sebagai sumber riwayat. Ditambah 1 dan 2 sama dengan syarat nomor 3, ditambah syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa? Tabi'i tersebut, perkataan tabi'i tersebut didukung oleh hadis mursal lain. Ada hadis mursal yang senada dengan dia yang menguatkannya. Kalau tidak ada, syaratnya tabi'i tersebut harus tabi'i yang senior, yang berguru kepada sahabat. Apa contohnya? Kalau ayat-ayat tentang puasa, umpamanya ayat di surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita tafsirkan dengan pendapat seorang tabi'i yang bernama Abi Qilabah. Ya. Abi Qilabah berkata, fil jannati qasrun, di surga itu ada suatu istana, li suwami Rajab, yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Sekalipun hadis ini adalah ungkapan seorang tabi'i Abi Qilabah, tetapi karena memenuhi syarat-syarat
yang kita syarat-syarat untuk menjadi lahu hukmul marfu al mursal, maka diterima sebagai penafsir Al-Quran. Inilah 7 asilun nakli. 7 asilun nakli ini kita bagi 2. 1, 2, 3, 4 itu kelompok pertama. 5, 6, 7 kelompok kedua. Kelompok pertama sangat kuat, kelompok kedua agak lemah. Karena itu kelompok pertama syaratnya lebih besar, lebih berat daripada syarat kelompok kedua. Kelompok pertama syaratnya tidak kontradiktif dengan akal positif. Sementara kelompok kedua yaitu 5, 6, 7 syaratnya tidak kontradiktif dengan akal asumtif. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.